Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki Minggu Sesagesima yang artinya 60 hari sebelum hari kebangkitan. Firman Tuhan yang ditetapkan minggu hari ini yaitu dari kitab Yesaya pasal ke-40 dari ayat yang ke-21 sampai ke-31. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada pepatah yang lama atau yang jadul, tak kenal maka tak sayang. Karena kenallah maka sayang. Itu berarti ada syarat Bapak Ibu mengasihi, mengenal. Jadi kalau kita mau mengenal, berarti kita menyayangi, mengasihi seseorang itu. Itu syarat yang utama. Ada juga mungkin pepatah baru teh molo poso ceng-ceng dibilang itu di bahasa dulunya ya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Asik tentunya Bapak Ibu ya. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun. Itu teh ke hati. Itu juga asik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian halnya. Bagaimana saudara dalam pengenalan berawal dari penglihatan. Sehingga kita lihat dulu baru kita kenal. Dari proses itu muncul kasih di dalam hati. Kasih yang timbul adalah dari sebuah proses penglihatan. Lalu kemudian mengenalnya. Lalu kasih itu timbul di dalam hati kita. Dan saya kira inilah proses yang alami, yang perlu kita nikmati. Bagaimana dengan sebuah
tadi pantun yang sudah lama. Saya pikir pemaknaan itu masih baru dan juga bisa kita buat sebagai sesuatu yang dapat kita umpamakan dari nas ini. Karena itu Bapak Ibu, berbicara soal relasi dengan Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menjadi mengenal Tuhan, bagaimana supaya kasih di hati kita timbul, atau hati ini mengasihi Tuhan, hidup kita mengasihi Tuhan, maka dipastikan kita harus Bapak Ibu Saudara mengenal Tuhan. Maka saya bertanya Bapak Ibu, apakah kita sudah mengenal Tuhan? Apakah telah melihat seluruh karya Tuhan yang benar, yang ajaib, yang kita lihat? Apakah kita mampu Bapak Ibu melihat perbuatan, keajaiban, pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang kita tidak hitung Bapak Ibu, yang tidak terhingga sampai pagi ini Bapak Ibu. Sampai minggu hari ini kita bersua, kita berjumpa, kita menikmati minggu yang indah. Apakah Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita memberikan kuasa-Nya, Tuhan memberikan bagaimana yang terbaik pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Itu tentunya yang kita lihat juga dalam firman Tuhan. Karena bagaimana bangsa itu seakan-akan mereka tidak kembali mengenal Tuhan. Seakan-akan di manakah Tuhan? Di Dia doho Tuhan. Seakan itu menjadi pertanyaan. Apakah masih setia? Apakah Tuhan masih setia kepada saya? Masihkah memberikan yang terbaik kepada saya? Itu mungkin pertanyaan dikala bangsa Israel mengalami keterhempitan, mengalami keterpurukan, di mana bangsa Babel menjajah mereka. Mungkin bisa juga Bapak Ibu Saudara kita mengatakan dikala ketika mengalami penderitaan, pertentangan, terhempitan hidup, apakah kita mengatakan di manakah Tuhan? Apakah Tuhan masih setia kepada saya? Apakah pertanyaan itu masih kita lontarkan Bapak Ibu? Di mana sekarang? Siapa yang gak setia? Kitanyakah atau Tuhan kita? Bapak Ibu, tentunya kitanya. Jangan kita pertanyakan di manakah Tuhan? Di manakah kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang dilihat oleh Yesaya, sehingga membuat suatu peneguhan kepada mereka supaya bagaimana melihat, tadinya mengenal, melihat bagaimana keajaiban Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan segala sesuatunya. Apakah kamu tidak mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan, kita berpijak di situ Bapak Ibu, kita berdiam, semua itu berdiam juga bangsa Israel. Apakah mereka tidak mengenal itu? Apakah mereka tidak mengecap segala sesuatu yang terbaik kepada bangsa itu? Apakah Allah yang membuat mereka menjadi terjajah oleh bangsa Israel? Bukan, tetapi karena ketidaksetiaan bangsa itulah kepada Tuhan, sehingga Tuhan menghukum karena tidak setia. Mereka mengandalkan kuasanya dikala mereka mengalami sesuatu kemakmuran, kesejahteraan, sehingga melupakan Tuhan yang memberikan kehidupan, yang memberikan semua atas kehidupan mereka. Sehingga dikatakan tadi bagaimana segala sesuatunya itu tidak berarti, semua pembesar-besar tidak ada, tetapi bagaimana Allah pencipta, bagaimana Allah penopang di dalam kehidupan mereka, bagaimana Allah yang memerintah, Allah yang tidak kita bisa banding-bandingkan
Dengan siapa dikatakan tadi saya dibandingkan, dengan siapa saya disamakan, seakan aku seperti dia. Firman yang maha kuasa, dengan apa kita dapat membandingkan Tuhan kita? Tuhan membuat miskin dan kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia meninggikan orang yang hina dari debu, Ia mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk menundukkan bersama dengan para bangsawan dan membuat kursi kehormatan kepada orang yang lemah. Artinya Tuhan mengangkat kembali bagi orang yang lemah, bagi orang yang setia kepada Tuhan. Diarahkan oleh Yesaya, diarahkanlah matamu ke langit terhadap siapa yang menciptakan semua bintang, menyuruh segenap tentara. Artinya Tuhan melihat semuanya itu supaya bangsa itu, supaya bagaimana semua Israel melihat keajaiban Tuhan yang sudah ada pada mereka, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, supaya melihat bagaimana keagungan Tuhan di dalam kemuliaannya, supaya Tuhan melihat bagaimana mereka di dalam memberikan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan bangsa itu. Tidakkah kau tahu dan tidak kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Artinya memberikan, menopang, memberikan segala sesuatu indah pada waktunya, Bapak Ibu. Karena Tuhan mengenal kita, karena Tuhan bagaimana melihat kekurangan kita. Inilah Bapak Ibu yang harus kita pahami, kuasa dan pribadi Tuhan yang maha kuasa, yang membuat Yesaya menelurkan, menguatkan, membuat suatu wawasan mereka, iman mereka, supaya tidak khawatir akan apa yang mereka hadapi. Di dalam kekerdilan pikiran mereka kembali diajak oleh Yesaya melihat keagungan bahwa Tuhan tetap menyertai, menopang kehidupan mereka. Dikatakan tadi bagaimana Tuhan yang melakukan, yang menentang tuduhan-tuduhan kepada Israel. Tuhan memperhatikan, Tuhan peduli, Tuhan yang iba di segala kehidupan, di segala keterhempitan bangsa itu. Tuhan tidak pernah melupakan bangsa Israel. Kitanya, bangsa itu yang selalu melupakan Tuhan. Dakea debata akka amang inang maka lupa kita natino pana kita do, yang selalu tidak melihat bagaimana Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada yang lemah, menambah semangat kepada orang yang tidak berdaya di setiap kehidupan kita, umat-umat yang percaya, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Seperti digambarkan tadi, seperti burung Raja Wali, dengan gambaran bagaimana kekuatan seekor burung Raja Wali yang kuat, yang perkasa, yang matanya tajam, seperti gambaran visioner. Dia dapat mencengkram kekuatan dan sayapnya yang kuat, yang mampu terbang tinggi di setiap kehidupan seekor burung Raja Wali. Demikian juga digambarkan kepada bangsa itu seperti gambaran Raja Wali, bagaimana mereka menjadi yang terpenting, bangsa yang akan kembali supaya diingatkan percaya, dan mereka bangkit kembali, move on di dalam kehidupan mereka supaya bangkit. Bagaimana bangsa itu dari keterpurukan mereka, tetapi tidak mengatakan di manakah Allah, di manakah kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan bangsa itu. Seakan-akan mengatakan jauh
Tuhan dari mereka, dari setiap kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa yang menjadi refleksi dari firman Tuhan yang dihantarkan pada minggu hari ini. Yang pertama, imanilah, hiduplah dalam kebesaran Allah dengan segala ciptaannya dan segala yang ada yang kita hidupi, napas kehidupan, udara yang kita nikmati pada saat ini. Yang kedua yang menjadi refleksi untuk kita dari firman Allah ini, tidak ada yang bisa kita bandingkan dengan Allah yang menjadi kuat kita. Bapak, Ibu, Saudara, kemegahannya, kemewahannya, bahkan keagungan, kemuliaan Tuhan tidak bisa kita bandingkan dengan apapun juga di dalam dunia ini. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jangan pernah berpindah ke Allah yang lain seperti pengalaman bangsa itu sesaat sementara di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bagaimana kita yang takut akan Kristus, bagaimanapun kekuatan Tuhan pasti memberikan kehidupan, kepuasan dalam kehidupan kita. Tuhan tetap menjawab segala kebutuhan kita. Semuanya terjawab di dalam keseharian kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Yang keempat, berharaplah selalu atas panggilan Tuhan kepada kita. Sebab Tuhan menunggu Bapak, Ibu, Saudara semua, menunggu saya. Mari kita, Bapak, Ibu, menaruh harapan kepadanya. Itulah yang terpenting, itulah yang terutama. Jangan kita putus asa, jangan kehilangan harapan kepada Tuhan di dalam kekuatan yang baru. Mari Bapak, Ibu, terus kita selalu merindukan Tuhan di dalam kemahakuasaannya, di dalam semua kemuliaan, kemegahan Tuhan yang kita nikmati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tak ubahnya kita sedang dalam sebuah pertandingan lari maraton. Semua peserta tampak bersemangat dan berambisi saat di garis start. Namun hanya yang mau berjuang hingga garis finishlah yang akan diperhitungkan. Mungkin dalam setengah atau 3/4 perjalanan mereka, beberapa dari mereka mulai berguguran karena menyerah akan perjuangan yang begitu berat untuk garis akhir, atau stamina yang lemah. Artinya mari kita pertahankan iman di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita menghadapi cobaan dan penderitaan, janganlah mata kita 100% tertuju kepada masalah yang sedang kita hadapi, untuk kepada kemampuan yang kita miliki. Tetapi mari masalah yang membuat kita semakin lemah, mari pandanglah Tuhan kita Yesus Kristus yang melebihi, yang memampukan kita menghadapi masalah, yang memberi kemampuan, memberi kekuatan, seperti gambaran burung Raja Wali di dalam kehidupan menapaki semua kehidupannya. Nantikanlah Bapak, Ibu, Tuhan dalam hidupmu, maka kita akan mendapat kekuatan yang baru bagaikan Raja Wali yang mampu terbang melewati samudra raya. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, karena Allah kita Allah yang kekal hari ini selama-lamanya. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan kepada Engkau Bapa yang kekal selama-lamanya dalam Yesus Kristus. Mungkin gambaran kami Tuhan seperti bangsa Israel ketika mengalami keterpurukan, mengalami keterhempitan, mereka mengatakan, di manakah Tuhan? Di manakah kasih karunia? Bukan kami bertanya sebaliknya, Tuhan, apakah kami setia kepadamu? Apakah kami tetap mengangkat dan mampu mengucap syukur dan melihat keagungan, kemahakuasaan Tuhan, kemewahan Tuhan, ciptaan Tuhan yang kami nikmati sampai minggu Sesagesima pada hari ini kami bisa Tuhan bernapas, kami Tuhan bisa menerima firman Tuhan di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan supaya kami tetap menerima kekuatan dan berserah. Engkau Allah yang setia, Allah yang memampukan memberikan kami kekuatan seperti burung Raja Wali yang memampukan dia terbang di samudra raya. Begitu kami Tuhan bagi orang yang mampu menyerahkan di kala tantangan, di kala keterhempitan, di kala keterpurukan menghadapi kehidupannya. Kami mampukan Tuhan bahwa pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Kami tahu Tuhan adalah Allah yang memampukan memberikan kekuatan. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang menghantar kerinduan kami, kekuatan kami kembali untuk menjalani hari-hari kehidupan kami ke depannya Tuhan. Demikian jemaat-Mu Tuhan, Engkau semakin berkati dalam aktivitas kehidupan mereka kesehari-hariannya. Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberikan kekuatan dan harapan yang baru. Asal kami sungguh tahu bahwa kuasa Tuhan tetap menyertai kami. Begitu juga Tuhan saudara-saudara kami yang sakit. Terlebih Tuhan pada hari ini kami tahu Tuhan bagaimana Tuhan dalam kehidupan Amang Eser Sibarani. Dalam ruangan ICU Tuhan sudah sampai 115 hari. Tuhan masih melawat. Kami serahkan Tuhan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Keajaiban Tuhan, kemahakuasaan Tuhanlah yang terjadi untuk Bapak kekasih Eser Sibarani. Yang begitu lama Tuhan di ruangan ICU. Kami pertaruhkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi kalau Tuhan berkehendak kepada Amang Eser Sibarani, hanya Tuhan yang memampukan kekuatan dan hak prerogatif Tuhan untuk hidup dan kehidupan Amang Eser Sibarani. Engkaulah yang tahu Tuhan. Begitu juga dengan saudara kami yang telah diucapkan tadi Tuhan, yang telah dikatakan tadi nama-nama mereka. Biarlah penjaman Tuhan, kekuatan Tuhan yang menyertai, karena kami Tuhan, Yesus adalah tabib yang agung yang dapat memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Kami mohonkan Tuhan supaya tidak terhalang rahmat dan kasih karunia Tuhan. Kami mohon Tuhan segala kekurangan kami, dosa kami Tuhan, supaya Engkau-lah yang akan dihapuskan, supaya kami dapat menerima kesembuhan dan berkat-berkat Tuhan semakin tercurah kepada kami jemaat-jemaat Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.